sana. Saya sini. Okay, first of all, we'd like to introduce ourselves. Perkenalkan, nama saya Gina dan rekan di sebelah saya. Waduh, Syarif. Oke, jadi dengan suasana sore mendung-mendung dingin enaknya makan Indomie ini, kalian bakalan ditemenin sama kita berdua yang kece abis ini. Ya. Jadi di sini nih kita bakalan bahas apa nih? Jadi di sini kita bakal bahas sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia, karena kita berdua nih kurang paham masalah gini-ginian, jadi kita udah ngundang orang yang expert di bagian ini, yang ahli banget di bagian ini. Mari kita sambut kakak-kakak dari Universitas Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. Welcome di podcast kita. Gimana kak perjalanannya ke sini, macet gak? Sama-sama macet, panas juga ya. Padahal lagi mendung gitu. Ini biasa lah biasa. Musim ini sangat-sangat tidak bisa dimengerti seperti cewek ya. Oh asik bang, asik sendiri. Oke, sebelumnya bisa nih kakak-kakak sekalian perkenalan dulu biar karena kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka harus kenalan. Oke, ini dari siapa, dari mana? Siapa yang mau mulai perkenalannya? Halo semua, perkenalkan nama saya Nazwa. Saya mahasiswa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oke, halo Kak Nazwa. Di sebelahnya ada Halo, Kak Nazwa. Siapa nih? Halo semua, nama saya Citra, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam. Halo Kak Citra. Oke, halo Kak Citra. Jadi di sini nih kita ditemenin sama Kak Nazwa sama Kak Citra dari Universitas. Oke, sebelumnya terima kasih nih udah mau banget diundang ke podcast kita ini. Berikan tepuk tangan. Jadi di sini nih kita bakalan bahas tentang kerajaan apa nih Kak? Jadi di sini kita bakal bahas tentang kerajaan Sopeng dari wilayah Sulawesi. Oke, karena kita nih nggak tahu nih Kak kerajaan Sopeng ini rupanya gimana. Jadi kita nih udah sediain beberapa pertanyaan buat kakak-kakak sekalian. Jadi kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Jadi kerajaan Sopeng itu seperti apa sih dan gimana kerajaan itu bisa ada gitu? Jadi kerajaan Sopeng itu merupakan salah satu kerajaan dari Sulawesi Selatan. Kerajaan Sopeng sendiri juga berdiri pada pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan ini itu tumbuh berkembang di daerah Sulawesi Selatan yang tentunya itu punya kekayaan akan budaya sama sejarahnya gitu. Nah, awalnya ini Sopeng ini mulai berdiri ditandai dengan munculnya Tomanuruk, itu gelar raja yang ada di sana, yaitu ada dua raja yang muncul, yaitu Late Mamala sama We dan Mikuku. Nah, kedua raja ini membentuk Kedatuan Sopeng yang terbagi menjadi dua, yaitu Kedatuan Sopeng Ilau sama Kedatuan Sopeng Hiaya. Jadi pemangku adat di sana itu mereka tuh mempunyai ide untuk menikahkan kedua raja ini agar kedua kerajaan yang berbeda itu dapat bersatu menjadi satu kerajaan Sopeng. Nah, pada awalnya sebelum munculnya kerajaan ini, Sopeng itu dipimpin oleh Matoa yang namanya yaitu disebut Matoa, tapi itu merupakan pemuka masyarakat yang ada di sana. Nah, pemuka masyarakat ini dia mempunyai aturan yang dibentuk untuk kelompok mereka sendiri. Tapi antara satu Matoa dengan Matoa lainnya ini mereka tidak tersinergi sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di sana. Wow. Keren banget penjelasan, kita berikan tepuk tangan nih. Jadi berdirinya kerajaan Sopeng ini agak didengar-dengar tuh ribet banget ya, mulai ada perpecahan, ada ketidakseimbangan antara yang satu dengan yang lain, baru berdirinya kerajaan Sopeng ini sendiri. Berarti penuh perjuangan banget ya buat kerajaan Sopeng ini berdiri, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Coba kakak yang sebelah mau dijawab. Jadi pertanyaannya tuh, ada nggak sih kelebihan dan kekurangan pada masa kerajaan Sopeng itu? Oke, baik, saya akan jawab ya. Jadi di setiap kerajaan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan pada masa pemerintahan masing-masing. Benar kan? Benar sekali. Tidak ada yang sempurna guys. Ya. Oke, jadi kelebihan di kerajaan Sopeng ini yang pertama sebagai pusat kehidupan, terus berkembangnya pendidikan dan untuk menyebarkan ilmu. Jadi
pada masa kerajaan Sopeng itu didirikan yang namanya pesantren, juga yang namanya madrasah. Di samping itu perekonomian dan perdagangannya juga ikut berkembang sehingga masyarakat pada masa itu sangat stabil dan juga harmonis. Kekurangannya itu apa aja? Kekurangannya itu yang pertama terjadi konflik antar agama, terus yang kedua terjadi konflik politik dan perebutan kekuasaan. Yang ketiga ada kesenjangan sosial pada setiap kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Itu kekurangannya. Nggak kalah keren penjelasan Kak Lain, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi karena pasti sampai sekarang kerajaan ini udah nggak ada ya, jelas udah tahun sekarang 2023 udah nggak ada gitu kerajaan. Jadi kayak bisa gak sih kakak-kakak ini kasih tahu kita nih apa sih penyebab runtuhnya dari kerajaan Sopeng ini? Oke, jadi ada beberapa faktor dari penyebab keruntuhan kerajaan Sopeng ini. Yang pertama itu kan pada masa itu Belanda itu lagi Menjajah Indonesia, ya, betul. menjajah Indonesia. Ya, penyebab pertamanya itu adanya kolonialisme. Look at this. Berarti berpengaruh juga ke kerajaan Sopeng ini ya? Karena mereka menguasai semua daerah-daerah yang ada di sana. Kemudian ada permasalahan ekonominya juga, seperti berkurangnya sumber daya ekonomi yang ada di sana. Terus itu ada pergantian kepemimpinannya itu. Pergantian kepemimpinan ini ternyata mempengaruhi karena kalau ada pergantian kepemimpinan itu belum tentu pemimpin selanjutnya itu dia bisa menerapkan sistem politik yang bagus. Jadinya itu akan memunculkan konflik internal di dalam kerajaannya dan ketidakstabilannya juga. Kemudian dan itu ada serangan atau intervensi juga dari kerajaan lain yang berusaha untuk menguasai kerajaan Sopeng tersebut. Kayak saling ngerebut gitu ya? Untuk memperluas kekuasaannya kan. Terus terdapat juga modernisasi. Jadi semua kehidupan tradisi masyarakat yang ada di kerajaan Sopeng itu mengalami perubahan mau dalam sosial maupun politiknya, sehingga menjadi pemicu keruntuhan dari kerajaan Sopeng itu sendiri. Faktor-faktornya ini berat banget ya. Banyak mulai dari kolonialisme Belanda yang dimana itu gak sebentar kan, terus sumber dayanya berkurang, gimana sebuah kerajaan bisa berdiri kalau sumber dayanya kurang, terus pergantian raja, ada yang gak suka sama raja yang baru, bisa jadi membenci, jadi kayak merusak tatanan kerajaan itu ya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa nih Nes pertanyaannya? Nah, pertanyaan terakhir tuh, kira-kira hubungan kerajaan Sopeng dan kerajaan lain itu gimana sih? Jadi hubungan kerajaan Sopeng itu berkaitan dengan kerajaan Boha dan juga kerajaan Bone, yang dimana kerajaan dua itu merelakan wilayah-wilayah mereka yang terletak di perbatasan kerajaan Sopeng. Nah, sehingga cara ini adalah strategi untuk membujuk kerajaan Sopeng untuk ikut bergabung dalam persekutuan ini. Sehingga kerajaan Sopeng itu dia agak luas, tapi mereka memiliki ambisi untuk meluaskan wilayahnya sendiri. Wah itu. Hari ini kita dapat banyak banget ilmu guys teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kalian. Kita jadi bisa lebih mengenal nih apa sih kerajaan Sopeng itu, gimana mereka pas masa pemerintahannya, kelebihan kekurangannya, faktor-faktornya betul. Terus gimana sih hubungan kerajaan ini dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang lain itu. Minum air putih ini. Oke, gak kerasa kita nih udah di penghujung podcast aja ya teman-teman. Mulai dari cuacanya mendung-mendung dingin tadi sampai sekarang udah terang benderang kita ditemanin sama kakak-kakak yang keren ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak udah luangin waktunya buat hadir di acara kita. Tanya sana, tanya sini. Kita juga terima kasih ya karena udah ngundang kita di acara ini. Terus kakak-kakaknya juga seru, pas nunjukin cantik-cantik. Dan kapok kak buat datang sini. Kita pasti ngundang lagi. BTW ini ada konsumsi gak? Udah lapar banget. Aman kak di belakang. Apa konsumsi kita? Ben. Mau apa? Silakan order. Bakal datang lagi ke sini. Sarap. Syadap. Jelas harus datang ke podcast aja sana, aja sini.